Namun begitu dia menegakkan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo terkait pencerahan radikal. Sekarang ini yang saya prihatinkan kan kolaborasi antara setengah radikal dengan radikal. Saya nyebut setengah radikal ini siapa? Mungkin nanti sampean juga termasuk setengah radikal. Itu. Setengah radikal itu apa? Bilangnya saya ini Pancasilais. NKRI harga mati tapi merongrong NKRI. Itu baru setengah radikal. Itu banyak itu. Nah, ketika ini kolaborasi dengan yang radikal, bahaya. Dan saya baca akhir-akhir ini sudah mengarah ke situ. Kolaborasi antara yang setengah radikal dengan yang radikal. Sebetulnya kelompok intoleransi itu bukan teroris. Kelompok intoleransi ini adalah kelompok yang setengah radikal. Kami teroris nggak intoleransi. Total Anda ini? Bukan begitu. Kalau kami teroris ini intoleransi, banyak mayat bergelimpangan kita bunuhi. Kan intoleransi kan berarti anti agama. Iya. Kan kelihatan itu orang-orang ini. Loh, kami ini terutama leteng saya itu pembunuhan cara apapun kami pelajari. Makanya leteng 9 Afghanistan itu yang paling best. Mempelajari nuklir leteng saya. Jadi ketika misalkan saya benci sama orang, saya buatkan ramuan, saya oles di cangkir, dijamah tanpa kaos tangan mati. Saya kirim surat, amplop dibuka, bukan bom tapi mati dengan racun. Itu sampai seperti itu kami punya kemampuan. Makanya kalau kami teroris ini intoleransi, sudah banyak berkelimpangan mayat yang kita bunuhi. Oh, itu ada aliran sesat Islam, kan gampang dibunuh. Masjidnya dibom kan lumayan itu, kalau Jumatan kan gitu. Tapi bukan itu kami. Justru yang intoleransi itu, kalau pernah itu saya ikut survei itu di Universitas Indonesia, ya, Universitas Indonesia ini ada yang jatuh non muslim, jatuh dari motor ini, berapa yang menolong? Kemudian yang muslim berapa yang menolong? Ternyata yang non muslim ini sedikit yang menolong. Berarti intoleransi yang digemborkan oleh kelompok setengah radikal itu sudah masif sekali, terutama di perguruan-perguruan tinggi. Nah itu, jadi ingat bahwa kita ini harus mengantisipasi itu. Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu solusi penyelesaian umat ini hanya satu. Apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. Dari BNPT, nama-nama Ustadz radikal, salah satunya ada nama Ustadz Abdul Somad. Pertanyaan saya buat bapak-bapak yang terhormat di BNPT yang digaji pakai uang rakyat, definisi radikal seperti apa, Pak? Kami juga nggak tahu latar belakang pendidikan yang ada di BNPT itu seperti apa. Apakah dari kalangan militer, instansi kepolisian, pemuka agama, tokoh masyarakat, atau gelar-gelar yang tinggi? Kami nggak tahu. Dan kepentingan Anda kami juga nggak tahu. Tetapi di sini kami bingung. Anda merilis nama ustadz atau kiai-kiai atau ulama-ulama radikal, tapi Anda tidak mendefinisikan radikal itu seperti apa. Apakah ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar disebut radikal? Ketika berseberangan dengan pemerintah disebut radikal? Apakah ketika menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil disebut radikal? Apakah seperti itu, Pak? Tolong berikan penjelasan kepada masyarakat biar masyarakat itu yang bodoh tidak tambah bodoh. Hanya ikut-ikutan gitu loh, Pak. Anda harus bijak menyampaikan ini ke publik, ke masyarakat. Karena negara kita tidak menganut sistem otoriter yang harus mengikuti apa kata pemimpin. Nggak seperti itu, Pak. Pemimpin ketika salah diingatkan. Siapapun Anda. Bilang radikal, radikul, tapi korupsi merajalela. Apa bedanya seperti itu gitu loh? Apakah itu nggak radikal? Apakah itu orang Pancasila yang makan duit rakyat, yang menzolimi rakyat, yang menindas dengan kebijakan dan peraturan yang tidak pro kepada rakyat itu disebut demokratis? Apakah itu bukan radikal namanya? Berikan penjelasan, Pak, biar masyarakat tidak bingung gitu loh. Nanti jangan-jangan ketika saya protes seperti ini saya disebut radikal, saya disebut teroris. Kacau negara ini berarti. Aneh, Pak. Buat kami aneh gitu loh. Tolong berikan penjelasan, berikan edukasi kepada masyarakat. Tip kriteria radikal itu seperti apa? Yang saya tahu sekelas
Ustadz Abdul Somad kalau disebut radikal, ya saya juta ton. Kemana yang sebagiannya itu? Kenapa bisa hilang begitu? Ini persoalan konkret. Lalu kenapa tiba-tiba kemudian ini pejabat pada ngangkat soal ini, presiden juga soal itu gitu. Seperti seolah-olah ini problem negara ini ditimbulkan oleh radikal-radikal ini. Artinya, korupsi BNPT siapa yang melakukan? profiling juga. Korupsi, koruptor itu siapa yang melakukan? Sebagian dari mereka yang kemarin dulu itu mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila, ternyata OTT. Dia bukan Ismail. radikal. Karena itu menurut saya ini penting untuk energi bangsa ini difokuskan kepada persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh negara ini gitu. Begitu juga dengan liberalisme ekonomi, ya segala macam itu yang membuat sumber daya alam itu lebih banyak dinikmati oleh Kami segelintir sudah tangkap orang. Pak Ismail. Ustadz Abdul Somad masuk daftar penceramah radikal. Istana Buka Suara begini katanya. Istana buka suara terkait nama-nama penceramah radikal yang tersebar melalui pesan berantai di WhatsApp. Ada dua nama ustadz yang jadi perhatian publik, yakni Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio. Tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Rumadi Ahmad memastikan daftar nama-nama penceramah radikal itu bukan berasal dari pemerintah. Dia meminta masyarakat tidak terpancing dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Namun begitu dia menegakkan bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo terkait penceramah radikal yang disampaikan saat rapat pimpinan TNI Polri merupakan suatu hal yang bukan mengada-ngada. Dia meminta masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam mengundang penceramah dan tidak lagi memperdebatkan soal ciri apalagi nama. Sebelumnya beredar 10 nama penceramah radikal. Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Felixio masuk dalam daftar itu. Ada pula nama Ismail Yusanto urutan pertama, Ustadz Felix urutan kedua, dan Ustadz Abdul Somad urutan kelima. Dalam kategori tersebut dianggap yang anti pemerintah, Pak, yang berseberangan, yang kontra dengan Pancasila. Apakah Pak Ismail mengakui Pancasila atau tidak? Ceramahnya, substansinya bagaimana? Itu Indonesia adalah gerakan dakwah Islam berasas Islam. Karena dia dakwah Islam, pasti asasnya Islam kan gitu. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tersebut di dalam Artinya ADART personal kita. Anda seorang Ismail Yusanto Iya, ini sudah jelas. tidak anti Pancasila ya? Pandangannya sudah sangat jelas gitu loh. Kayak gitu. Nah, karena itu dan ini ada sejak 2014 ketika Undang-Undang Ormas itu terbit. Gitu. Baru kemudian dipersoalkan belakangan. Padahal secara substansi kita melihat bahwa tidak ada hal yang bisa disebut sebagai yang dikatakan di dalam Undang-Undang Ormas itu paham yang bertentangan Pancasila. Karena paham yang bertentangan dengan Pancasila di sana itu diartikan sebagai paham Marxisme, Leninisme, kemudian komunisme. Dulu ada sosialisme tapi kan kemudian dihapus gitu. Bukti bahwa ini semua adalah kepentingan politik. Undang-Undang Ormas yang sedemikian rupa itu kemudian dirubah menjadi Perpu, melalui Perpu, dan dari situlah kemudian masuk kepentingan politik untuk tujuan membubarkan HTI ini. Jadi jelas sekali bahwa itu kategori politik, bukan kategori agama. Nah, ketika kategori politik dipakai untuk menilai kegiatan agama, pasti dia bermasalah. Itu mestinya kegiatan agama itu dinilai dengan kategori agama.